Halo guys, kembali lagi di channel ini. Di episode kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang sangat memprihatinkan dan sangat mengejutkan guys, di mana ada seorang warga negara Indonesia WNI pria berinisial YAP di Jepang. Dia tega merampok lansia, kakek nenek tua guys. Bagaimana kasus ini? Mari kita bahas. Warga negara Indonesia yang berinisial YAP mencoba melakukan percobaan, perampokan, dan pembunuhan kepada dua lansia warga negara Jepang. Kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya melibatkan kekerasan, tapi hal ini mencerminkan moral warga negara kita. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 November 2024 di Kakegawa, Prefektur Shizuoka, Jepang. Malam itu, rumah tua sederhana milik pasangan lansia menjadi lokasi perampokan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia WNI berinisial YAP, di mana dia ini baru berumur 24 tahun. Pasangan tua tersebut berumur 81 tahun dan 78 tahun menjadi target kekerasan ketika YAP hendak berusaha mencuri barang berharga milik mereka. Namun, aksi YAP ini tidak hanya sekedar sebatas perampokan saja. YAP ini tega menusuk kedua lansia tersebut ketika dia menjalankan aksinya, di mana hal ini membuat kedua lansia tersebut terluka parah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya mereka ditemukan oleh tetangga mereka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sungguh miris. Kejadian ini mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) menjelaskan bahwa pihak KBRI telah mendapatkan laporan tersebut dari Kepolisian Kakegawa pada tanggal 28 November 2024 dengan pernyataan sebagai berikut. YAP ditangkap pada tanggal 27 November 2024 dengan tuduhan percobaan perampokan dan pembunuhan kepada lansia warga negara Jepang. Tindakannya menyebabkan korban menderita luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Pernyataan ini juga disertai oleh KBRI Tokyo, di mana mereka akan memberikan pendampingan kekonsuleran kepada YAP untuk mendapatkan haknya selama proses hukum sedang berlangsung. Siapa sebenarnya YAP ini? Dia ini adalah seorang pekerja magang yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi bangunan di Chihama, Kakegawa. Ia sudah bekerja di Jepang sekitar 2 tahunan sebagai bagian dari program magang tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun, di balik karir resminya sebagai tenaga kerja magang, YAP ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu berjudi online. Menurut penyelidikan, motif utama dari tindakan YAP ini melakukan perampokan adalah untuk membayar utangnya yang diakibatkan karena berjudi online. Kebiasaan ini mungkin awalnya terlihat sepele seperti hanya hiburan lah, tetapi kelama-lamaan akhirnya membawa YAP pada tindakan kriminal yang sangat merugikan dirinya dan orang lain. Sementara itu, pasangan lansia yang terluka parah ini sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Luka-luka yang didapatkan mereka cukup serius, terutama akibat serangan oleh senjata tajam. Menurut laporan medis, keduanya dalam kondisi stabil, tetapi mereka harus mendapatkan perawatan jangka panjang. Pihak kepolisian Kakegawa sedang mendalami kasus ini, melakukan penyelidikan yang sangat mendalam untuk memastikan semua fakta dalam kasus ini terungkap. Mereka juga sedang mengumpulkan banyak bukti lebih lanjut terkait hubungan YAP dengan aktivitas judi online ini yang diduga menjadi pemicu YAP melakukan tindakan kriminal. Kasus ini menyoroti bahayanya sangat besar yang ditimbulkan oleh berjudi online. Aktivitas ini seringkali diawali hanya sekedar hiburan yang sepele, tetapi kelamaan aktivitas ini akan menjadi sesuatu yang sangat merusak bagi diri sendiri dan orang lain. Banyak yang terjebak dengan hutang besar yang akhirnya membawa mereka melakukan hal-hal seperti tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan mereka. YAP hanyalah salah satu contoh yang hidupnya hancur karena kecanduan judi online. Tidak hanya dirinya, tapi juga merusak orang-orang di sekitar, termasuk para lansia yang menjadi korban dalam kasus ini. Kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Jepang maupun Indonesia. Di Jepang, kasus semacam ini adalah pelanggaran yang sangat serius dan biasanya akan dihukum dengan sangat berat. Hal ini membuat citra pekerja asing, termasuk Indonesia,
menjadi sorotan. Sementara itu KBRI Tokyo akan berusaha untuk memantau perkembangan kasus ini. Mereka berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum kepada YAP sesuai dengan hukum setempat tanpa mengesampingkan prinsip keadilan bagi para korban. Teman-teman, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua pentingnya menjaga integritas, terutama ketika berada di negeri orang. Sebagai warga negara Indonesia, kita bawa nama Indonesia di setiap langkah kita. Jangan anggap remeh kebiasaan buruk seperti berjudi online. Apa yang dimulai sebagai hiburan kecil bisa berakhir menjadi sesuatu yang sangat buruk yang menghancurkan masa depan kita dan orang lain. Jika kalian berada dalam situasi sulit, maka carilah bantuan, baik dari keluarga, teman, maupun komunitas. Kasus ini memang sangat berat, tapi kita perlu membahasnya untuk menjadi pelajaran bersama. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman berat cukup untuk mencegah kasus serupa terjadi di kemudian hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Thank you guys.